action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang multikultural di negara Malaysia. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yomi Kristina Sari. Saya Yofi Noviana. Saya Melisa Andani. Saya Rahma Fadila. Saya Del Delpida. Saya Zuniza Sakti. Baiklah, itu adalah anggota dari kelompok 2 yang ingin menjelaskan tentang multikultural di negara Malaysia. Jadi, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang nilai model multikultural di negara Malaysia. Negara Malaysia adalah negara Melayu yang kaya akan budaya dari berbagai penjuru benua Asia. Malaysia mempunyai lebih dari 60 kelompok kecil etnis di Sabah dan Sarawak, mulai dari etnis Cina, etnis Melayu, dan etnis India. Keberagaman etnis menyebabkan munculnya problematika dari berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan multikultural dalam lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Malaysia. Tujuan utama dari sebuah pendidikan multikultural adalah menawarkan sebuah kesempatan yang adil bagi semua anak dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Beberapa penelitian lain tentang pendidikan multikultural di Malaysia juga bertujuan untuk meningkatkan dan mempromosikan rasa pengertian dan rasa hormat antara siswa dari berbagai etnis dan latar belakang. Tujuan jangka panjang yang dibuat oleh sistem pendidikan negara tersebut adalah untuk mendidik dan menanam siswa dengan tingkat rasa hormat yang lebih mendalam terhadap siswa yang lain dan anggota masyarakat secara etnis dan budaya mereka yang berbeda. Baik, saya akan menjelaskan tentang negara Malaysia, yaitu Malaysia adalah sebuah negara monarki konstitusional federal yang terletak di Asia Tenggara. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Untuk kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong yang digilirkan setiap 5 tahun di antara 9 sultan negara Melayu. Malaysia yang memiliki luas wilayah sebesar 329.847 km persegi. Jumlah penduduk Malaysia sebanyak 34.219.975 jiwa pada tahun 2023, yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam 61,3%. Bahasa Malaysia yang pada dasarnya berasal dari bahasa Melayu adalah bahasa resmi negara Malaysia. Untuk itu, saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif. Untuk yang dampak positif mewujudkan toleransi juga berwawasan masyarakat. Negatif, sikap etnosentris menilai kebudayaan lebih tinggi dari kebudayaan lain. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah negara Malaysia merupakan negara Melayu yang kaya akan budaya di berbagai penjuru Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara monarki konstitusional federal beribu kota Kuala Lumpur dan memiliki luas wilayah 329.847 km persegi. Perekonomian negara Malaysia terbesar di Asia Tenggara dengan kekayaan pertanian yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Malaysia merupakan kelompok etnis dengan suku Kadazan Dusun dengan beragam mayoritas agama Islam. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ekonomi yang ada di Malaysia. Ekonomi Malaysia merupakan ekonomi negara yang terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-34 di dunia berdasarkan produk domestik bruto nominal. Inflasi yang terjadi hanya sekitar 0,4% serta angka kemiskinan sebesar 3,5%, menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis finansial Asia 1997. Malaysia dikenal dengan hasil pertanian yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor utamanya adalah Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat, dan Thailand. Ekspor terutama dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu, serta produk olahannya, karet dan tekstil. Malaysia berhasil menduduki peringkat ke-12
untuk kategori kemudahan dalam kegiatan bisnis. Mengenai sosial di negara Malaysia, dari 11 negara bagian dan Malaysia Timur yang terdiri 2 negara bagian, pada tahun 1957 Malaysia memperoleh kemerdekaan dari Kerajaan Inggris. Pemerintahan Malaysia berbentuk monarki konstitusional, yaitu kerajaan yang berdasarkan undang-undang. Kepala negara Malaysia adalah raja dan bergelar yang di Pertuan Agung. Adapun raja yang di Pertuan Agung adalah hasil pemilihan dari salah satu di antara 9 raja dari negara-negara bagian. Negara-negara bagian tersebut yaitu Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Pahang, Terengganu, Sarawak, dan Sabah. Sedangkan kepala pemerintah Malaysia adalah seorang Perdana Menteri. Karakteristik sosial budaya negara Malaysia adalah masyarakatnya majemuk. Ada suku Melayu, Tionghoa, dan India. Penduduk negara Malaysia sangat beragam dari bahasa, etnis, dan agama. Pemerintahan Malaysia menyatukan dengan bahasa yaitu bahasa Melayu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dampak positif dan negatif, yaitu keterbukaan antar negara yang mempermudah kerjasama dan kolaborasi yang menyebabkan perpecahan. Politik. Malaysia dipimpin oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang dipilih dari 9 Sultan Negeri Melayu sebagai menjabat selama 5 tahun sebagai kepala negara dan pemerintah tertinggi angkatan bersenjata. Sistem ini berlandaskan sistem Westminster karena Malaysia adalah bekas koloni Inggris. Kekuasaan eksekutif yang ditentukan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berlandaskan konstitusi Malaysia, Perdana Menteri haruslah seorang anggota Dewan Rakyat yang menurut yang di Pertuan Agung memimpin kelompok mayoritas di parlemen, sedangkan kabinet adalah anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat untuk Dewan Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku, ras, agama yang ada di Malaysia. Suku secara garis besar negara Malaysia terdapat penduduk dari beberapa kelompok etnis atau suku. Di antaranya adalah Kadazan, Dusun, Sino, Kadazan, Melayu, Murut, Bajau, Wijau, Ilanun, Rugus, Lotut, Tambano, Dumpas, Mangkaak, Suluk atau Tosuk. Ilacono, orang sungai, Brunei Kadayan, Bisaya, Beafort, Tidong, Maragang, orang Cocos, Paitan, Idaan, Monokok, Ramanau, Yakan, Filipino, Sarani, kelompok dari Sawak, serta Cabacono. Ras keberagaman etnis di Malaysia secara garis besar mayoritas Ras keberagaman etnis di Malaysia secara garis besar mayoritas kelompok penduduk Malaysia berasal dari ras Melayu, ras Tionghoa, serta ras India. Agama di Malaysia adalah negara dengan mayoritas penduduknya. Agama di Malaysia adalah negara dengan mayoritas penduduknya. Ras keberagaman etnis di Malaysia secara garis besar mayoritas kelompok penduduk Malaysia berasal dari ras Melayu, ras Tionghoa, serta ras India. Agama di Malaysia adalah negara dengan mayoritas penduduknya. Untuk itu, saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif. Untuk yang dampak positif mewujudkan toleransi juga berwawasan masyarakat. Negatif, sikap etnosentris menilai kebudayaan lebih tinggi dari kebudayaan lain. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah negara Malaysia merupakan negara Melayu yang kaya akan budaya di berbagai penjuru Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara monarki konstitusional federal beribu kota Kuala Lumpur dan memiliki luas wilayah 329.847 km persegi. Perekonomian negara Malaysia terbesar di Asia Tenggara dengan kekayaan pertanian yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Malaysia merupakan kelompok etnis dengan suku Kadazan Dusun dengan beragam mayoritas agama Islam. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian dari video tentang kelompok kami dengan negara Malaysia. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time. Find your 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 쳐주러